Sebentar. Oke. Ada 2 kelas yang kayaknya yang belum ada limitnya. Saya posting di situ. Oke, kelas ini saya hapus aja. Hmm. Saya posting di e-marketing, latarnya gambar spider, ada warna hitamnya. Ternyata pas saya cek ada 2 kelas, maka satu ini akan saya hapus. Oke. Habis kuliah aja saya hapus ya. Pantesan pada nggak ada satupun yang ngeh gitu ya. Harusnya kan begitu itu diposting, pasti ada notifikasinya kan di kalian. Biasanya ada yang bales tuh, makasih Bu, makasih infonya Bu. Pantesan saya keanehan, kok nggak ada yang ngerespon gitu ya. Ternyata di room saya ada 2 e-marketing yang judulnya e-marketing Mutiara, Mutiara Ramadan, mic-nya oke. Nyala lagi. Nah, eh yang jelas akan saya bagikan seperti yang saya sampaikan tadi, RPS-nya, bahan-bahan materi yang sudah ditranslate, dan PPT-nya saya share setiap kali pertemuan gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang ada yang materi saya rasa nggak perlu saya sampaikan, nggak jadi saya langsung saya skip, pindah ke chapter berikutnya gitu ya. Nah, yang jelas nanti kalian bisa baca habis ini, saya posting lagi daripada saya ngabisin waktu untuk unggah dan ngapus satu room yang kelebihan tadi. Ibu nggak akan bahas RPS, kalian bisa baca nanti ya setelah Ibu posting di classroom, ada materi-materi, terus langsung ada satu kolom di tugas. Padahal tadi Ibu udah serius sekali menentukan tanggalnya. Sudah ada limit waktu pengumpulan tugas, itu tugas besar ya. Tugas kecilnya ada setiap minggu. Nah, tugas kecilnya itu setiap minggu seperti apa, Bu? Kayak malam ini, Ibu udah nyampaikan satu materi tentang e-marketing. Minggu depan, kalian yang cari contoh case kasusnya yang ada kaitannya dengan materi malam ini. Satu kelompok, mungkin 2 orang gitu ya, sudah Ibu kasih notifikasi di setiap PowerPoint. Minggu depan yang presentasi nomor absen urut 9, 10, dan 11. Kayak malam ini, maka yang akan presentasi minggu depan itu nomor absen 9, 10, dan 11. Dari mana, Bu? Ya, kalian bisa ngelihat nggak sih nomor urut absen kalian? Oh ya, nanti saya screenshot yang disiakat ya. Kita pakai urutan absen yang disiakat. Sudah ada 23. Baik. Saya langsung mulai saja materinya. Kurang lebih proses perkuliahan kita berjalan seperti biasanya aja. Paling nanti mungkin di bulan puasa, saya berharap bisa sore, tapi itu nanti bisa kita bicarakan lagi lah ya. Karena malam itu bulan puasa rasanya pengen ibadah gitu ya kalau malam ya. Tapi kalau kalian ada yang kerja, ada yang segala macam, nah nanti kita lihat lah gimana ceritanya nanti kalau kita di bulan puasa. Yang jelas ini akan berjalan setiap Selasa jam 6:30. Baik, kita mulai aja. Saya share materi yang pertama. Malam ini kita akan bahas tentang tema pengantar e-marketing. Ayu, Ayu nyalakan mic-nya.
Ayu, Ayu. Mana tadi si Ayu? Ayu, bisa kamu hidupkan? On kan mic kamu, Ayu? Where are you, Ayu? Dimas, Mas boleh nyalakan mic-nya, Mas? Iya, Bu. Oke, apa PowerPoint Ibu sudah muncul di monitor kamu? Udah, Bu. Apa yang kamu baca? Past, present, and future. E-marketing past, e-marketing today, sama e-marketing future. Oke, berarti sudah ada ya. Ayu, makasih Mas. Ayu, kamu sudah ada, Ayu? Ayu membuat saya penasaran. Apa dia lagi mandi? Ini baru kuliah perdana loh, Yu. Masa kamu udah ngilang sih, Yu? Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita suruh Ayu yang presentasi duluan minggu depan. Baik, ada agak takjub saya semester ini yang ngambil e-marketing banyak betul. Biasanya itu cuma 10, 12 gitu ya. Kalau dari sisi ngoreksi saya sedih sebetulnya gitu ya. Aduh agak banyak nih yang dikoreksi, jadi lama nanti ini proses penilaiannya. Tapi nggak apa-apa. Biasanya yang e-marketing cuma, oh ada kok, ada kelas bubarkah, lupa saya. Ada kelas bubarkah, bubarkah biasanya sore. Nah semester ini agak banyak. Oke, kita mulai materi pertama marketing malam ini. Yang akan kita bahas adalah past, present, and future terkait dengan kondisi perkembangan elektronik marketing dari zaman internet baru dimulai gitu ya sampai dengan hari ini. Baik, setelah mempelajari materi ini, kita sama-sama berharap kalian bisa paham bagaimana kecanggihan internet dan teknologi informasi itu menawarkan manfaat tapi juga tantangan baik kepada konsumen, pebisnis, pemasar, dan masyarakat. Jadi ketika kita bahas konteks e-marketing, dia nggak melulu tentang bisnis ternyata. Jadi konsep e-marketing itu bisa dipakai dalam jasa, dalam bisnis gitu ya, di konsultan, di developer, di mana. Jadi konsep e-marketing itu nggak melulu tentang seperti yang kalian bayangkan e-marketing tuh Tokopedia, Bu. Saya jualan online di Facebook, saya jualan di Instagram. Saya enggak melulu tentang itu gitu ya. Jadi konsep e-marketing ini dipakai di banyak lini bidang kehidupan gitu ya. Jadi kalau kalian sudah memahami bahwa lini bidang kehidupan itu apa? Cara menjual diri kita, bagaimana memasarkan diri kita, tapi menggunakan mesin perangkat E. E itu apa? Ya elektronik gitu ya. E-nya tuh elektronik, belakangnya tuh marketing. Jadi bagaimana kita memasarkan diri kita, memasarkan produk kita melalui perangkat yang depannya tuh ada E-nya, elektronik gitu ya. Nah, ini membedakan antara e-bisnis dan e-marketing, lalu sampai nanti terakhir memahami latar belakang kondisi sekarang pada memahami latar belakang kondisi sekarang dan potensi e-marketing di masa yang akan datang. Lalu ada istilah landscape. Landscape itu kita lihat dulu sudut pandang dari e-marketing. Kalau di pengaturan kertas ada landscape, ada portrait gitu ya. Nah, apa yang mau diceritakan ketika kita bahas overview atau ada sisi yang menarik ketika kita mau memulai konsep e-marketing bagi pemula. Ya, makanya ini ditawarkan di sesi pembahasan yang pertama. Kita ambil cerita keberhasilan Obama ketika menjadi presiden Amerika yang berhasil memberikan pemahaman kepada kita bahwa prinsip pemasaran itu tidak pernah berubah. Nah, perusahaan harus selalu memenuhi kebutuhan pelanggannya.
Kemudian pasar selalu menerima dengan baik produk yang bagus dan menuntut komunikasi kepada pelanggan dengan baik pula, gitu ya. Nah, pelanggan akan mempercayai, mempertimbangkan merek, dan menyampaikan kepada orang lain hal-hal yang baik tentang perusahaan. Yang baru dalam kasus ini adalah bahwa konsep klasik ini akan diperluas dan menjadi lebih menantang ketika diterapkan pada media sosial dengan database yang besar, peralatan komunikasi yang mobile, dan teknologi internet. Jadi konsepnya tuh sama seperti marketing klasik, marketing dari zaman dahulu tuh nggak ada yang berubah konsep dasar dari marketing gitu ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana meramu packaging dari konsep dasar pemasaran yang klasik itu dengan sentuhan media sosial, dengan sentuhan big data analysis, lalu kita gunakan perangkat komunikasi yang mobile dan teknologi internet dipadukan dalam sebuah format pemasaran. Yang kita akan ambil contohnya adalah bagaimana Obama berhasil memasarkan dirinya menggunakan konsep marketing sehingga berhasil menjadi presiden Amerika sebanyak 2 kali. Ini rahasia kemenangan Obama. Nah, sebelum saya jelaskan, saya diskusi. Ada yang pernah baca atau ada yang pernah dengar apa sih rahasia kemenangan Obama kalau kita telisik dari sisi marketing? Saya boleh Bu, kalau untuk Trump boleh Bu. Iya boleh. Kenapa Trump? Kalau yang Donald Trump saya sempat ada filmnya dan memang ada beritanya. Jadi dia ini dapat data yang dari Facebook. Jadi via marketing juga Bu. Jadi dia bisa menang kemarin. Maaf, kenapa mic-nya ditutup? Ya di off? Itu ya Bu. Jadi kalau Obama itu kan pakai ini dari data Facebook ya Bu. Jadi di Facebook dari tim dia, orang yang misalnya pemilihnya masih ngambang, nanti bakal gimana ya, bakal disiram sponsor-sponsor misalnya yang bisa meninggi-ninggikan nama dia Bu. Kemudian untuk menentukan benar-benar kurang lebih seperti itu Fuksen. Makasih ya Fuksen ya. Ini kayaknya namanya Ibu nggak asing semua nih. Kayaknya pada ngambil SIM kemarin gitu ya. Nah, tapi nggak sesederhana Facebook. Mari kita lihat gitu ya. Bagaimana rahasia kemenangan Obama. Pada pemilihan presiden tahun 2008, Obama menang secara fenomenal. Kenapa? Obama mematahkan masalah ras, diskriminasi, dan lain-lain menjadi presiden Amerika kulit hitam pertama di Amerika. Bayangkan ada Nelson Mandela yang harus masuk penjara berkali-kali sampai mati di akhir usianya karena disingkirkan, nggak boleh ada kulit hitam yang naik number one position di Amerika gitu ya. Tapi di 2008 Obama berhasil mendobrak dan membersihkan semua isu-isu itu dan berhasil menjadi pemimpin negara adidaya pertama yang berasal dari kulit hitam. Nah, kita coba lihat. Obama dan tim suksesnya memanfaatkan sosial media and interactive games. Nah, bayangkan tuh, tadi kan Fuxian bilang pakai Facebook gitu ya. Ternyata enggak, dia kuasai semua sosial media dan interaktif games. Ketika itu, Obama mampu meraih dukungan kalangan pemilih pemula. Jadi kalian anak-anak mahasiswa itu, pemilih-pemilih usia middle up itu rata-rata adalah pendukung Obama. Siapa aja mereka pengguna awal jejaring sosial dan pemilih pemula. Dia diganjar mampu menuju Gedung Putih menjadi Presiden Amerika ke-44. Jadi setelah 4 tahun berselang, kembali Obama dan tim suksesnya memberi dunia pelajaran marketing yang berharga tentang bagaimana memenangi Pilpres Amerika 2012 melalui kombinasi kekuatan teknologi, media, dan pengelolaan partisipasi para evangelis atau pemuja, fansnya Obama gitu ya. Nah,
ini masih abstrak dong. Gimana sih Obama berhasil memanfaatkan sosial media dan interaktif games sehingga bisa memenangkan pemilihan presiden sebanyak 2 kali? Nah, itu dia berhasil memadukan kekuatan teknologi, media, dan fans setia dari Obama. Mari kita lihat lanjutannya. Bagaimana caranya? Bagaimana tim suksesnya bekerja? Lalu jadi begini, mengelola ekspektasi konstituen melalui pemahaman karakter media, penggunaan kajian neuromarketing serta psycho-behavioral, gitu ya. Nah, ini agak mendalam kajiannya, unsur-unsur psikologinya, gitu ya. Jadi melalui perangkat games, melalui perangkat sosial media yang dipakai oleh para pemilihnya dan calon-calon yang masih ngambang tadi kan seperti kata Fuksen, aduh saya milih siapa ya? Saya ini masih ragu pilih calon A atau calon B. Nah, itu dikaji pakai pemahaman karakter media, neuromarketing, dan psycho-behavioral. Caranya, bagaimana? Dengan mempelajari pola mereka bermedia, preferensi topik atau ketokohan, ekspresi berpendapat, orientasi aspirasi, aspek pengaruh keputusan, kecenderungan pilihan politik. Itu dipelajari semua. Ada 7 juta orang, ya 7 juta dipelajari tentang pola mereka bermedia. Misalnya saya adalah calon yang masih ngambang. Oleh tim sukses Obama, saya akan dipelajari. Apa yang akan dipelajari? Dari saya, cara saya bermedia. Saya suka Instagram atau lebih suka Facebook. Kalau saya lebih suka Facebook, saya akan disiram di Facebook. Seperti ceritanya Fuksen tadi. Lalu saya dipelajari preferensi tokoh atau ketokohan. Seorang Weni ini, kalau dari sisi film, dia suka film apa? Kalau dari sisi genre musik, dia suka genre musik apa? Itu dipelajari topik atau ketokohan dari saya. Lalu ekspresi berpendapat, ini kelihatan dari komentar-komentar kita di media sosial, postingan, story-story yang kita buat, itu menggambarkan diri kita. Orientasi aspirasi, dia lebih ke Jokowi atau lebih Prabowo, pasti kelihatan dari cara saya berstatus di media sosial jelang pemilihan presiden misalnya gitu ya. Nah itu sampai kebiasaan browsing itu bisa dipelajari untuk memetakan saya ini bisa nggak masuk ke konstituen Obama dari karakter-karakter yang saya lakukan di sosial media. Itu bisa dipolakan caranya. Kalau saya ternyata terlalu jauh dan cenderung ke arah bukan pemilih Obama, maka saya nggak akan didekati. Tapi kalau saya masih masuk konstituen abu-abu, saya masih punya potensi untuk dikacaukan cara pemikirnya dan diajak untuk ikut memilih Obama melalui sosial media, melalui perangkat teknologi, gitu ya. Nah, kita baca poin yang ketiga. Yang menarik demi tujuan itu tadi, mereka memanfaatkan 60 jenis sosial media. Bayangkan nggak cuma Instagram, nggak cuma Facebook kan yang kalian pahami, itu ada 60 sosial media yang populer di Amerika sebagai mesin agregator, mesin pembaca chat, pembaca komentar, pembaca kesukaan, pembaca selera, pembaca apa gitu ya, untuk mengumpulkan data-data tadi, untuk mengumpulkan karakter, untuk membaca pola dan kebiasaan para pemilih. Nah, hasil dari pemrosesan kumpulan data tersebut akan disimpulkan dalam algoritmik. Nah, algoritmik inilah yang dipakai sebagai basis penyusunan strategi kampanye yang tepat guna dan tepat sasaran. Seperti ini. Seperti menggunakan kajian neuromarketing. Ini bahasanya neuro itu udah ke sistem saraf gitu ya. Udah ke cara kerja, cara kemampuan kita memikirkan sesuatu. Nah, kalau dari sisi neuromarketing itu dari sisi kita bersosial media itu bisa kita lihat bagaimana seseorang itu perilaku dasarnya di sosial media. Eksploitasi perilaku dasar manusia dan perilaku interaksi konsumen terhadap desain produk, iklan, dan strategi pemasaran menjadi fondasi yang kuat untuk membentuk neuromarketing. Jadi, untuk menghindari kegagalan pemasaran produk, perusahaan akan memaksimalkan pemanfaatan reaksi
reaksi emosional ketika seseorang itu melihat iklan, melihat desain produk, rekomendasi produk dari endorse. Cara inilah yang disebut dengan teknik neuromarketing, gitu ya. Kita aja nih yang nggak sadar kalau cara kita bersosial media itu bisa menjadi dasar dalam perusahaan-perusahaan besar dalam menentukan strategi, dalam menentukan kampanye, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan konsep-konsep neuromarketing dalam memanfaatkan teknologi. Itu kalian harus hati-hati karena semua dari kita itu dipelajari oleh mereka, gitu ya. Jadi setiap kebiasaan konsumen, cara kita bersosial media itu jadi dasar bagi perusahaan dalam membujuk kita, menentukan media promosi, menentukan strategi diskon, dan lain-lain, gitu ya. Nah, salah satunya pakai perangkat atau kajian neuromarketing. Konsep dasar yang dipakai dalam neuromarketing itu adalah pada saat kita memikirkan sesuatu, maka akan ada korteks motorik yang berjalan dan menghasilkan artikulator ketika kita merespon sesuatu. Nah, EEG itu adalah alat bantu ukur artikulator yang bisa menangkap setiap impuls yang datang, dan saat otak kita menerima rangsangan, maka akan diketahui dengan cepat, gitu ya. Nah, respon yang terjadi di bawah kendali alam sadar ini akan masuk ke dalam memori dan emosi tertentu hingga ke otak. Faktanya, hanya dengan setengah detik saja, kita bisa mengetahui respon seseorang ketika melihat, memikirkan, dan menganalisa sebuah produk tertentu. Jadi bayangkan, misalnya ada postingan produk tertentu di Instagram atau di sosial media, perusahaan yang sudah menerapkan konsep-konsep marketingnya dengan baik bisa memahami bahwa dari satu postingan produk itu misalnya ada 10.000 followersnya, mana yang biasa aja, mana yang cuek, mana yang menunjukkan intensi, mana yang nampaknya tertarik. Itu bisa mereka baca dari teknik menggunakan sosial media dari para followersnya. Ini contohnya, gitu ya. Ini hasil pemetaan yang dilakukan oleh tim sukses Obama, ya. Jadi ketika bersosial media lewat 60 sosial media tadi, mereka pelajari cara konstituen mereka bersosial media, mereka pelajari dan petakan hasilnya seperti ini. Pengguna Google cenderung pemilih Obama. Pengguna Spotify untuk mengakses musik, juga pemakai Tumblr, pen-share foto, lagu, dan video, serta yang memakai BuzzFeed untuk update berita, adalah juga orang-orang yang memiliki kecenderungan pemilih Obama. Penyukai film yang dibintangi oleh George Clooney dan disutradarai Woody Allen, itu juga punya kecenderungan adalah orang-orang yang menyukai Obama. Tuh bayangin, jadi dari tokohnya aja, Obama tuh bisa memasukkan kalian dalam kategori pemilih dia atau bukan. Gitu ya. Bayangkan itu kalau kalian suka film-film yang dibintangi oleh George Clooney, maka kalian bisa dipastikan adalah orang-orang yang mendukung Obama. Dari mana dia tahu? Dari tadi, dari pemahaman karakter kalian bersosial media, dari situs-situs yang suka kalian buka, dari sosial media cara kalian memberikan chat, memberikan tanda jempol, dan lain-lain. Karena yang pro Romney umumnya tidak suka keduanya dan lebih mengidolakan aktor kelahiran Australia seperti Mel Gibson. Nah, bayangkan tuh, dalam urusan games, yang suka dimainkan pemilih Romney adalah Farmville. Waktu itu masih zamannya Farmville ya. Belum ada PUBG, belum ada Mobile Legends. Nah, sementara pilihan belanja mereka umumnya di PayPal maupun eBay. Sedangkan para penyuka Angry Birds adalah swing voters yang pilihannya belum menentu. Jadi kalau swing voters tuh belum memutuskan dia memilih siapa. Jadi itu yang dilakukan oleh para tim sukses Obama untuk memetakan siapa yang sudah kuat, nggak berubah memilih Obama, siapa yang masih galau, siapa yang masih bisa diajak atau dibujuk untuk berpindah pilihan melalui pembelajaran, pemahaman secara mendalam tentang cara mereka bersosial media, gitu ya. Sampai ke situs apa yang sering dibuka, film apa yang mereka tonton, itu bisa dipakai sebagai dasar untuk berkampanye. Sehingga nggak usah diragukan lagi, itulah rahasia dibalik kemenangan Obama berhasil memimpin Amerika selama 2 periode, gitu ya. Mempelajari dan menaklukkan media dan teknologi untuk memasarkan dirinya.
Nah, ini bisa kita baca bahwa yang menarik dari tim sukses Obama, ternyata dia menerapkan strategi ala marketing 10-90. Dari 10 orang itu bisa ngajak 90 orang. Gimana ceritanya? Ada teknik marketing 10-90. 10 orang bisa ngajak 90 orang. Nah, itu seperti collective buying, sama kayak word of mouth gitu ya. Ada 10 orang yang suka, bisa membujuk 90 orang yang lain. Dengan memanfaatkan rekomendasi teman, meyakinkan pihak lain, lalu tapi peran supporter Obama dominan menentukan. Karena para penyokong Obama di Facebook itu diikut sertakan untuk membantu promosi, sekaligus meyakinkan kenalan mereka yang masih swing voters. Jadi itu ada teknik 10-90. Lalu selain itu dia menginventarisasi siapa saja pemilih kategori swing voters, lalu diidentifikasi kemasan pesan dan platform pesan apa yang paling efektif digunakan untuk menjangkau mereka. Jadi udah dipelajari lagi nih, yang swing voters tadi adalah mereka yang belum memiliki keputusan untuk milih siapa. Nah, ini misalnya ada 60 juta pengguna Facebook dan Instagram yang masuk kategori swing voters. Ini dipelajari lagi. 60 juta orang ini mereka sukanya apa sih? Nah, itu yang dipakai lagi untuk menjangkau mereka melalui sosial media, melalui teknologi. Misalnya suka nonton TV, lagi tren sinetron apa? Ikatan Cinta, Bu. Aku Itu nonton. lagi trending sinetron Ikatan Cinta. Bisa jadi home base 60 juta orang ini adalah 30%-nya penyuka sinetron Ikatan Cinta yang lagi trending, maka itu yang dipakai oleh tim sukses Obama untuk merayu kita supaya yang 30% atau 6 juta pemilih ini mau diajak. Jadi kalau orang-orang yang suka nonton TV, dia bujuknya pakai TV, pakai perangkat yang melalui media TV. Kalau yang smartphone, kalau yang PC, gitu ya. Jadi menggunakan data pola belanja dan pertemanan, lingkungan orang-orang terdekat dipelajari secara baik melalui perangkat teknologi. Jadi dicari cara bagaimana bisa masuk ke dalam sistem keyakinan diri si swing voters tadi. Gila, bahasanya tuh bagaimana kita bisa masuk ke dalam sistem keyakinannya, gitu ya. Pelajaran dari Obama itu memang luar biasa. Ternyata nilai karisma ketokohan, program, visi misi sang kandidat tetap penting, tapi memahami dengan benar harapan konstituen seharusnya adalah yang paling utama, karena bukan aspirasi masyarakat yang diamanatkan para pemilih kepada presiden, gitu ya. Nah, itu ada kutipannya, bisa dipelajari bagaimana Obama dan tim suksesnya mengelola teknologi, mempelajari sosial media untuk memenangkan pasarnya dan menjual dirinya, gitu ya. Sehingga Obama tahu persis kalau kampanye di Virginia harus ngomong seperti ini. Kalau kampanye di Florida harus ini yang dijual, gitu ya. Dari mana tadi? Dari pembelajaran karakter sosial media dan perangkat teknologi, sehingga semuanya bisa dipelajari, mulai dari lagu yang disukai, filmnya, games yang sering dimainkan, pakai Google atau pakai Mozilla atau pakai Opera, itu bisa digali semuanya melalui perangkat teknologi. Kalau kita kembalikan ke konsep e-marketing, maka itu juga yang bisa para e-marketer lakukan untuk menjalankan bisnis dan mempertahankan bisnisnya, gitu ya. Mempelajari karakter konsumen dalam bersosial media, mempelajari pilihan konsumen tentang bagaimana mereka merespon informasi, pesan, promosi, produk, gitu ya. Harusnya itu bisa dilacak. Seperti begitu kalian masuk Lazada, ketika kalian masuk Tokopedia, itu Tokopedia punya statistik dalam sehari berapa orang yang hanya buka atau masuk website. Dalam hari ini ada berapa yang cuma masukkan ke dalam keranjang. Ada berapa orang yang cuma suka ngintip-ngintip terus keluar lagi. Nah, gitu ya. Ada berapa orang yang suka banding-bandingkan harga dulu sampai akhirnya dia memutuskan sampai check out, gitu ya. Itu semua perilaku belanja kita bisa dipelajari oleh Tokopedia, bisa dipelajari oleh Lazada, bisa dipelajari oleh Bukalapak, gitu ya. Nah,
dalam kaitannya dengan e-marketing, ada pertumbuhan WWW, World Wide Web, yang pasti kita sadari bersama. Yang pertama, ini di mana eranya orang-orang melakukan bisnis secara online. Apa yang belum bisa online sekarang? Apa yang belum bisa online sekarang? Cabut gigi, Bu. Bisa. Bisa nggak cabut gigi? Bisa. Dokternya, Pak, buka website, pasang website, kasih akun official dari dokternya, buka praktek dari jam segini sampai jam segini. Itu untuk yang mau datang ke tempat praktek. Bagi yang ingin pelayanan dokternya datang ke rumah juga bisa. Nah, berarti kan konsep online-nya sudah diterapkan, gitu ya. Tapi kalau misalnya cabut gigi, peralatannya kan nggak cukup besar gitu ya. Sehingga nggak mungkin cabut gigi di rumah pasien. Cabut gigi haruslah ke tempat dokternya. Tapi metode pemasarannya, cara mendekati konsumennya, pelayanannya sudah bisa menggunakan perangkat e-marketing. Lalu periklanan secara online, advertising online ini udah nggak asing lagi lah. Kalau kalian buka YouTube kebanyakan iklannya daripada itu iklan, misalnya nonton podcastnya Dedi, podcastnya 40 menit, iklannya udah berapa kali gitu ya. Semoga si WhatsApp nggak ikut-ikut BlackBerry. BlackBerry itu kan waktu mau bangkrut itu, udah jualan banyak iklan di BlackBerry waktu itu gitu ya. Semoga WhatsApp nggak ikut-ikutan nih. Barang udah laku, banyak yang mau beriklan. Semoga WhatsApp nggak tertarik sehingga WhatsApp kita tuh nggak bisa ternodai dengan iklan-iklan produk gitu ya. Sekarang juga eranya adalah periklanan secara online. Lalu ada mesin pencari pemasaran, search engine marketing. Nah, ini web-web yang bisa kalian kunjungi untuk mencari produk, memasarkan, menginformasikan, mempromosikan. Lalu ada komunitas online. Bisa ngasih contoh komunitas online, contohnya apa? Tren dari pertumbuhan WWW, World Wide Web, adalah salah satunya identitas dari munculnya banyak komunitas online. Bisa ngasih contoh? Contoh komunitas online kayak apa? Kaskus, Bu. Apa yang dilakukan orang di Kaskus? Jual beli sih, Bu. Diskusi juga. Enggak, itu kalau di dalamnya ada transaksi, dia udah lebih ke website gitu ya, website transaksi. Kalau komunitas, kalau contohnya lebih ke komunitas. Komunitas pencinta BTS, wah itu mereka ngumpul di satu akun, akun penyuka BTS. Komunitas fotografi, mereka bikin satu akun fotografi Indonesia, di dalamnya mereka cerita tentang review kamera tipe ini, hasilnya gimana kalau foto gunung, foto langit, foto binatang, foto tumbuhan, foto di pagi hari, foto di siang hari. Ada lagi yang pakai tipe yang lainnya, DSLR tipe yang lain, mereka share, mereka diskusi. Nah, banyak terbentuk komunitas-komunitas online di era ini, gitu ya. Itu salah satu identitas pertumbuhan WWW. Selain itu, ada personalisasi dan penyesuaian. Personalization dan customization. Jadi pertumbuhan WWW itu juga ada kaitannya dengan personalization dan customization. Ada yang bisa ngasih contoh? Yang benar boleh pulang. Jadi salah satu ciri pertumbuhan WWW itu adalah tren personalization dan customization. Contohnya apa? Lagi azan. Cari jawaban ya. Cari jawaban contoh personalization
Ini kayaknya pada ngumpul di kampus nih. Si Fani, Sri Dewi kayaknya pada bergerombolan. Nggak boleh deketan, jaga jarak. Baik, Bu. Oke, cari dulu contoh-contoh pertumbuhan WWW ini. Ibu mau sholat dulu. Kita break dulu sebentar ya. Sholat dong. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Tidak sholat. Enggak. Mau sholat tapi hari Minggu. Halo. Halo juga. Halo. Halo guys, selamat datang guys. Pani, Pani. Pan. Hai. Ji, Ji. Aku tak mau lari nih. Ngapa, Grace? Aku udah tak mampu dah main kencing. Pernah kencing sebenarnya ketahan.
Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai ke personalisasi dan penyesuaian atau personalization and customization. Ada yang udah bisa ngasih contoh? Kenapa di era WWW itu juga ditandai dengan personalization dan customization? Nggak ada yang tahu. Customization itu apa sih? Ibu, langsung coba jawab. Ya, silakan, Laras. Kok berdasarkan pendapat Lara sendiri atau pemikiran Lara sendiri, kalau yang tren personalization itu seperti yang tadi Ibu katakan, itu teknologi, maksudnya dari perusahaan itu menggunakan teknologi algoritma untuk membaca aktivitas Nggak kedengeran. konsumennya. Nggak kedengeran. Halo? Ya, gimana? Kalau menurut Laras, tren personalization tuh seperti pendekatan dari perusahaan ke konsumennya. Misalnya kayak Shopee, dia ada notis-notis Bu, misalnya dari toko ini ada promo nih, mau beli nggak hot sale gitu. Kalau itu tren personalization marketingnya. Tapi kalau misalnya custom personalization, dari kata custom seperti kayak misalnya konsumen ini perusahaan gimana ya, kayak permintaan khusus Bu. Ya, ya. Kayak permintaan Oke, khusus. makasih. Makasih. Sonya pernah pesan produk yang custom nggak? Seingat Sonya, produk custom yang pernah Sonya beli apa? Pernah, Bu. Apa contohnya? Casing HP, Bu. Itulah dia. Contoh WWW itu dalam kaitannya dengan personalization dan customization itu tren hari ini tuh seperti itu. Jadi mau ulang tahun di custom gitu ya. Nanti Spider-Man-nya pakai pita ya. Nah, itu suka-suka kita. Kue ulang tahun tuh gitu ya. Belum lagi tadi HP bisa pakai foto kita, foto ibu kita, foto siapa aja bisa kita pakai gitu ya. Kesukaannya kita, bantal, gambar Hello Kitty ditulis nama Sonya Angela, ya bisa gitu ya. Nah, kenapa? Karena hari ini trennya itu mengarah ke personalization and customization. Semakin personal dan semakin custom, menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sampai ke jangankan kerudung kayak gini. Misalnya saya suka kerudungnya kan, bisa nggak brandnya pakai nama saya? Weni Production, bisa dia jahitkan nih pakai nama saya. Kalau cuma perkara milih warna, itu sih udah lewat gitu ya. Warna nggak usah dibahas lagi, itu cuma bagian dari pilihan dasar hari ini. Sampai ke detail kita bisa rancang sendiri. Jadi ada kalau di e-commerce, marketplace di luar negeri, itu kalau kita mau beli baju, kita bisa set sendiri nih. Ambil, tarik, sorot, bajunya nempel, ada sketsa patungnya gitu ya. Ambil baju yang lain, cocokkan dengan celananya, kita lepaskan lebar dadanya seperti badan kita, pahanya ukuran kita, lalu kita bisa lihat kalau kita beli di kondisi tubuh kita fit nggak, bagus nggak gitu ya. Nah itu sampai bisa sedetail itu hari ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan oleh pelanggan. Lalu yang lain ada komunikasi melalui internet, ada email, ada chat, itu perangkatnya udah nggak terbatas lagi, udah banyak sekali kalau komunikasi. Lalu akses internet secara mobile, apa sih yang nggak mobile hari ini gitu ya? Gojek, mobile banking, makanan mobile, jasa-jasa bisa mobile, semuanya ada di HP. Lalu pemasaran lokal marketing, khusus untuk spesifikasi tertentu bisa kita set.
lalu transparansi pemasar, infrastruktur processing, dan aturan-aturan berkaitan dengan ukuran atau metric rule. Lalu dia kaitkan dengan marketing past, future and present ya, seperti judulnya, past, present, and future. Lalu dibahaslah marketing di masa lalu ketika webnya 1.0. Kalau ketika era web 1.0 itu dikenal dengan web generasi pertama, web page pertama dan internet browser muncul pada tahun 93. Kalian udah lahir tahun 93? Aswin udah lahir belum? Belum, Bu. Oh ya, berarti masuk generasi Z. Jadi internet itu lahir 93. Nah, pada waktu dia lahir itu kita kenal dengan web 1.0 gitu ya. Perusahaan, media, dan berbondong-bondong pengguna masuk ke dalam web baru ini, dan perkembangannya lebih cepat dari radio, televisi, atau media-media lain sebelumnya. Ini kondisi pada web 1.0, manusia dihubungkan dengan mesin-mesin gitu ya. Jadi ya masih zaman HTML, di mana media filesnya tuh masih berbentuk CD gitu ya. Zaman-zaman kita, saya masih ngerasain nih nulis skripsi waktu itu masih pakai CD. Jadi beli banyak, nyetok CD waktu itu. Media files, ada software distributionnya masih pakai CD, stores and snail mail. Jadi satu server dihubungkan ke banyak komputer. Jadi di web 1.0 dan 2.0 itu masih identitasnya manusia dengan mesin. Kalau nanti di hari ini kita udah mesin dengan mesin gitu ya, udah mesin dengan mesin. Ini contoh web di era berikutnya, web 2.0. Ini sudah ada YouTube, sudah ada Google, sudah ada Yahoo gitu ya, sudah ada Zoom, fake page gitu ya, dan berbagai situs-situs media sosial seperti Pandora, Amazon sudah ada di era 2.0. Jadi kalau 1.0 dan 2.0 itu tersentralisasi, peran manusia human mediated and ransaking. Jadi itu zaman-zaman kita masih nge-warnet gitu ya, dan lain-lain. Kalau di web 3.0 sudah terdesentralisasi. Jadi kalau dulu satu monitor, satu server, satu center disebar ke banyak komputer. Kalau di 3.0 itu sudah mulai bisa mobile. Jadi dari perangkat-perangkat dari rumah, dari kendaraan, itu sudah bisa kita akses. Kalau dulu kan kita hanya bisa menggunakan internet melalui PC, gitu ya, hanya dari komputer. Sehingga tren warnet waktu itu sangat marak gitu ya, karena internet hanya bisa diakses melalui komputer pribadi. Nah, lalu pindah ke komputer jinjing, laptop, notebook. Nah, itu masuk ke sudah web 3.0, di mana kita sudah bisa akses dari rumah, dari kendaraan, dari tempat-tempat lain. Nah, lalu implikasi pemasaran dari teknologi internet menyebabkan impact-nya ke lower cost. Ya, seperti kalian tahu sendirilah. Setelah ada internet, orang-orang bisa memasarkan produknya melalui media sosial, sehingga nggak perlu sewa toko, nggak perlu promosi melalui radio, televisi. Lihat aja, TV itu kan udah nggak menarik hari ini ya, tinggal berapa persen sih penikmat televisi. Jadi orang-orang TV, tim-tim kreatif di TV itu hari ini sedang sakit kepala. Kenapa? Bingung bikin program, bikin acara apa sih yang bisa bikin orang mau nonton TV. Nah, acara-acara gosip udah terlantar semua, karena trennya sekarang kita bisa langsung tahu kehidupan Raffi Ahmad dari channel YouTube-nya. Kita langsung bisa tahu apa yang terjadi dengan artis X melalui akun Instagram-nya. Jadi itu berita-berita gosip tuh udah nggak laku lagi, malah trennya melalui official akun yang suka gosip, misalnya kayak Lambe Turah gitu ya, itu malah banyak pengikutnya karena dia cepat dalam mendapatkan berita-berita yang terupdate. Tetapi kalau di TV itu kan perlu editing lagi sesuai jam tayang dan lain, lama ketinggalan gitu ya. Nah, sehingga implikasi dari teknologi itu ke lower cost.
kalau kita kaitkan dengan pemasaran. Karena tadi hanya dari sosial media, mempelajari sosial media dengan baik, kita bisa memanfaatkannya untuk marketing. Lalu dapat ditelusuri atau trackable, hasil yang dapat diukur, measurable result, dan posisi order, contohnya adalah posisi order online tracking. Jadi hari ini dengan teknologi semuanya bisa di-track. Barang-barang yang kalian pesan itu udah ada di mana, sampai di mana, itu bisa kita lacak. Karena ada RFID, ada barcode dari setiap barang yang masuk ke kurir, pengiriman barang. Lalu hari ini apa implikasi dari teknologi? Global reach. Jadi bikin brownies seukuran 30 cm, lebarnya 15, bisa nggak dijual di Malaysia? Bisa, gitu ya. Bisa nggak dibeli oleh orang India? Bisa, gitu ya. Nah, hari ini teknologi menjangkau dunia semakin dekat, gitu ya. Nah, lalu selain itu tadi kaitannya dengan personalization. Produk-produk dibuat semakin personal sesuai dengan keinginan dari konsumen. Bisa nggak kue ulang tahunnya seperti wajah saya? Wah, bisa. Keinginan konsumen hari ini tuh semakin ingin disesuaikan dengan keinginan mereka secara pribadi, secara personal, sehingga dukungan teknologi ke arah itu perlu disupport oleh pemasar, gitu ya. Lalu pemasaran kepada orang per orang, direct marketing, di chat, di WA, di Line, gitu ya. Itu bisa dilakukan secara intens, one-to-one marketing. Kampanye jadi lebih menarik. Bayangkan saya tertarik beli sebuah Magicom seharga 1,9 juta hanya dari nonton kampanye produknya di YouTube, gitu ya. Seorang teman saya yang sudah pernah make ngepost produk itu. Jadi dia unboxing, dia bikin sebuah video waktu dia pertama kali membeli produk itu untuk masak ayam tulang lunak. Dari situ sebenarnya ini produk apa sih? Saya pindah ke Instagramnya. Saya lihat akun official dari distributor produk itu, lalu banyak yang sudah testimoni, hasil masakannya banyak yang sudah nyoba. Saya pindah lagi ke YouTube. YouTube sama masih ke akun official dan menuliskan merek produk itu, banyak yang sudah nyoba bikin tutorial, bikin sop buntut, sop iga, masakannya jadi lebih cepat, gitu ya. Saya bisa tertarik dari produk itu hanya dari kampanye orang-orang, gitu ya. Nah, kampanye sekarang ini jadi produsen hari ini bisa mengemas pemasaran, iklan, promosinya menjadi lebih menarik. Lalu bisa meningkatkan pembelian, wah itu jelas sekali, gitu ya. Tadi pemasaran Obama aja 10 orang harus bisa narik 90 orang. Pareto diagram itu kalau dari sisi marketing, gitu ya. Kita memasarkan produk benar-benar ke orang yang bisa kita ajak untuk melakukan transaksi. Lalu hari ini pemasarannya 24 jam karena online kan, nggak bisa tidur jam 2 buka Shopee. Bayangin tuh, untuk mancing tidur kita buka Shopee. Cuma sekedar cuci mata, ada produk apa lagi ya yang lagi baru diposting untuk tas, misalnya tas kesukaan kalian di akun yang sudah kalian ikuti, atau saking gabutnya nggak tahu apa, nonton live di Shopee, gitu ya, ibu-ibu yang promo beli 3 dapat 1, saking nungguin mata ngantuk, itu bisa dilakukan karena mereka melakukannya 24 jam, 24 hour marketing hari ini namanya. Oke, itu implikasi pemasaran dari teknologi. Lalu dalam kaitannya dengan marketing hari ini, aktivitas promosi yang low budget dan high impact. Jadi biayanya murah tapi bisa impact-nya luas. Jadi melalui sosial media, search engine marketing, hanya dengan 2-3 video kita bisa menjangkau banyak sekali konsumen dengan promosi yang murah, gitu ya. Lalu trennya juga memindahkan kebiasaan kita dari belanja langsung ke belanja online, gitu ya. Termasuk untuk barang-barang kebutuhan pribadi hari ini kita sudah sangat dimanjakan, malas ke pasar sayur, gitu ya, atau berhalangan karena kaki kita sakit. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang semakin
personalization dan customization gitu ya. Sampai kalau saya pesan udang, bisa nggak Bang? Udangnya tuh udah dikupasin kepala sama tulangnya, tinggal isinya, sampai bisa dilayani sampai sebegitunya. Ayam kampung yang ukurannya seperti ini. Saya mau nanti terongnya 1 kilo, tapi yang isinya hanya 3 biji, berarti kan gede misalnya kayak gitu ya. Nah, mereka bisa memberikan pelayanan seperti itu. Kalau di era web 3.0, hari ini tuh sebenarnya 3 ke 4 gitu ya. Kita tuh transisi dari 3.0 ke 4.0. Lalu pemasar dan pasar menciptakan produk baru yang menarik dengan memanfaatkan teknologi di 3.0. Jadi kalau web 1.0 tadi baru kelahiran listrik, teknologi-teknologi dasar gitu ya. Kalau 2.0 sudah ada internet, kalau di 3.0 tuh teknologinya sudah berkembang. 2.0 tadi juga sudah ada Google, sudah ada YouTube gitu ya. Nah, ini di web 1.0 itu menghubungkan manusia dengan jaringan komputer, di 3.0 itu menghubungkan manusia dengan manusia. Nah, bayangkan kita bisa video callan dari Amerika, tetap bisa ngelihat wajahnya, dengar suaranya dengan bersih gitu ya. Menghubungkan manusia dengan manusia, yang secara keseluruhan disebut dengan media sosial atau sosial media. Lalu peluang dan tantangan lain di web 4.0. Di 4.0 itu hari ini kita tadi saya bilang transisi sebetulnya dari titik 3.0 ke 4.0. Kalau ditanya kita di mana, ya kita semua sepakat karena orang-orang bilang ini era 4.0 kan, 4.0, 4.0. Apa tanda-tandanya atau ciri-cirinya? Jenuh terhadap adopsi internet. Jadi semuanya tuh sudah serba internet. Nanti akan ada titik jenuhnya. Jenuh penjualan melalui retail online, mesin pencari yang sekarang telah menjadi mesin reputasi, gitu ya. Orang-orang menjadikan search engine itu sebagai perangkat utama. Gimana kalau waktu saya nyari donat, donat itu bisa muncul dalam pencarian yang pertama. Nah, sehingga sekarang mesin pencari itu bisa menjadi mesin reputasi. Lalu konten masih menjadi hal yang paling penting, bukan konten-konten kayak prank-prank gitu ya. Konten ini maksudnya adalah fitur, kelengkapan, kemudahan navigasi, kemudahan menjelajah, fasilitas yang ditawarkan di internet, itu maksudnya konten, bukan konten. Kalau kalian dengar bahasa konten itu kan kesannya konten videonya. Enggak, itu lebih konten yang lebih luas tentang fitur, kenyamanan, kemudahan, kelengkapan yang ditawarkan oleh mesin pencari, ditawarkan oleh website-website produsen yang menjual atau bertransaksi secara online. Lalu peluang dan tantangannya bisa memperbaiki strategi integrasi online dan offline. Nah, hari ini pergerakannya integrasi. Jadi toko online ada, toko offline juga sebaiknya terfasilitasi. Jadi ada dua sistem atau strategi pemasaran. Online, offline bisa jalan dua-duanya. Lalu adopsi broadband yang tinggi di rumah. Jadi tren hari ini kita semua punya internet dari rumah. Nggak kayak dulu gitu ya. Ke depan di 5.0, apa udah ada negara yang 5.0? Tadi kan saya bilang Indonesia masih 4.0 nih. Kita mau bahas ke depan, kita akan bergerak ke 5.0. Menurut kalian, apa sudah ada negara yang 5.0? Mungkin Jepang sama Amerika. Enggak, Bu. Selain Jepang, Amerika, ada lagi? Singapura sama China, Bu. Mereka udah ngembangin teknologi 5.0. Ya. Korea juga ya. Jadi kalau kalian ke negara-negara itu, internetnya tuh udah masif, ada di mana-mana, nggak perlu ngisi kuota gitu ya. Jadi fasilitas internet itu sudah ada di semua titik-titik public service, di taman ada internet. Kayak kalian masuk kampus, kan kalian kalau nggak ada kuota, bisa internetan di kampus, free gitu kan. Tinggal masukkan password. Nah, di negara-negara berkembang maju yang internetnya sudah 5.0 itu fasilitas internet
ada di banyak tempat, sehingga kecuali di daerah-daerah yang memang masih perlu tambahan infrastruktur, maka masih perlu kuota, masih perlu isi pulsa gitu ya. Tapi kalau sudah di kota, fasilitas-fasilitas internetnya ada di mana-mana. Jadi kalau 5.0 itu jaringan wireless, semantic web gitu ya. Istilahnya itu semantic web. Webnya tuh semuanya sudah menggunakan perangkat web. Web 5.0 itu akan melibatkan bandwidth yang besar, kecepatan koneksi yang makin tinggi atau super cepat, intelijensi artifisial atau aplikasi modular web menghilangkan kebutuhan akan software pada PC perorangan. Ya, itu ya. Makin sedikit kita yang pakai PC di rumah. Kalau mau nonton tren perkembangannya seperti apa, itu ada HTTPS YouTube yang saya tampilkan linknya. Tinggal kalian copy dan buka aja di rumah. Untuk menggambarkan tren-tren web dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Ini The Industrial Revolution. Sekarang itu 4.0. Jadi kalau 1.0 itu mechanical production, kayak penemuan mesin-mesin di pertama habis perang dunia itu gitu ya. Itu industri 1.0. Kalau di 2.0 itu sudah ada mass production. Jadi karena 1.0 menemukan teknologinya, di 2.0 itu kita sudah bisa produksi dalam jumlah massal. Sudah lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Itu kan abad ke-18, abad ke-19 untuk 2.0. Kalau 3.0 itu abad 20, itu sudah semakin otomatisasi dalam penggunaan elektronik dan IT. Jadi dari 1 itu baru ditemukan, 2 itu sudah berkembang, di 3 itu sudah otomatisasi, sudah pakai teknologi, sudah pakai robot, sudah pakai mesin gitu ya. Nah, kalau di 4.0 itu sudah semakin intelligent production incorporated with to IT, cloud technology, and big data, seperti yang kalian rasakan hari ini. Jadi semuanya sudah link to teknologi, sistem cloud ada di mana-mana, dan big data. Ini palaparing Indonesia, titik-titik yang menjadi target pengembangan infrastruktur teknologi internet untuk Indonesia. Rencananya infrastruktur internet dan teknologi itu dicoba meratakan di seluruh Indonesia, walaupun kita tahu sendirilah teman-teman kita di Papua masih kesulitan, tapi janjinya itu kan akan sampai ke sana. Baik, ini sudah slide terakhir. Ada tugas kelompok untuk minggu depan. Buat kelompok 2 orang, lalu bandingkan kondisi aktivitas pemasaran saat 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Misalnya kayak gini, di 1.0 transaksi pakai uang, 2.0 sudah ada mesin ATM, bayarnya masih pakai bisa transfer lewat ATM, atau apa ya selain ATM, zaman itu telegram, kirim uang pakai media kantor pos misalnya kayak gitu ya. Di 3.0 sudah bisa internet banking atau mobile banking. Di 4.0 macam-macam. Nah, gitu ya. Jadi kita bandingkan kondisi aktivitas pemasarannya di 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Bisa jadi 3.0 dengan 4.0 tuh masih mirip karena kita memang ada di area itu gitu ya. 3.0 kan internet makin bagus, 4.0 seperti yang saya sampaikan tadi, 4.0 tuh sudah ada cloud, semuanya serba terkoneksi, saling integrasi, cloud dan big data tuh ada di 4.0. Walaupun penemuan teknologi internet sudah ada di 2.0, tapi kan ada tren-tren perkembangan dalam aktivitas pemasarannya. Yang presentasi adalah nomor urut 9, 10, dan 11. Kenapa mulai dari 9? Iseng aja karena hari ini tanggal 9. Silakan buka siakatnya, siapa yang nomor urut 9 berarti itu presentasi minggu depan, cari temannya. Lihat nomor absen 10 siapa, berarti itu yang presentasi minggu depan, cari temannya. Yang nomor urut 11 itu juga presentasi minggu depan, cari temannya.
Oke, ada pertanyaan? Ibu izin tanya, Bu. Silakan. Untuk yang nomor absen kita lihatnya gimana, Bu? Soalnya kalau isi akad kita nggak bisa lihat nomor absen kita, Bu. Ada dua cara. Satu lewat chat, saya bisa. Nanti saya screenshot, saya share nama-namanya gitu ya. Atau dari list presensi online. Kan setiap saya bikin kode presensi, langsung keluar tuh nama-nama kalian. Atau bisa juga dari Google Classroom. Google Classroom aja. Urutan di Google Classroom. Coba Baik, cek Bu, sekarang. berarti seperti Coba cek ya, Google Classroom. siap, Bu. Langsung sebutkan aja namanya yang presentasi minggu depan. Berarti dari abjad nama ya, Bu? Iya, kita sepakat kalau Ibu pakai siakat untuk input nilai itu berdasarkan angkatan dan lain-lain gitu ya. Nah, kita sepakat pakai yang classroom aja supaya bisa langsung dilihat namanya hari ini. Siapa Ki? 9 Ki? Baik, Bu. Kalau diurutkan berdasarkan abjad nama dari A sampai ke Z, itu kalau yang nomor 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari Fernandes Felixius. Lalu absen 10 Ada orangnya? Fuchsen. Ya, ada Fuchsen ada. Absen 11 Ivan Giovanni. Ya, Jadi kalau silakan. dari 9 10 11 Fernandes, Fuchsen dan Ivan Giovanni. Fernandes, Fuchsen sama Ivan ya. Ivan Giovanni. Jadi ada 3 orang dari 9, 10, 11 itu namanya Fernandes, Fuchsen, dan Ivan Giovanni. Silahkan 3 orang ini mencari partnernya untuk diajak menjadi rekan presentasinya minggu depan. Nggak ada, Bu. Nggak ada yang mau dengan saya. Ya udah presentasi aja sendiri. Nah, berarti yang sudah presentasi sampai akhir mata kuliah ini nggak perlu presentasi lagi. Tugas kelompoknya cuma 1 kali. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Fernandes sudah baik. Satu lagi Ivan. Baik, Bu. 86 Van ya. Ya, Bu. Ayu, Ayu kamu sudah hadir di ruang ini yuk. Tadi kamu Ibu panggil-panggil loh yuk. Wah, belum ada. Ayu. Ya, tadi itu di dalam saya, Bu. Iya, kamu sudah ada. Iya. Ya, berarti kamu masih ada ya? Ada, Bu, saya ada. Bukan adik kamu yang mengkonekkan kamu ke Meet mata kuliah ini. Alhamdulillah kalau kamu masih ada. Oke, Ibu tutup dulu karena ada yang Ibu share satu lagi. Anak-anak, selama mata kuliah ini ada 2 kewajiban presentasi. Satu, presentasi yang tadi sama teman berkelompok. Satunya adalah tugas individu. Tugas individu dikumpulkan 1 minggu sebelum UAS. Di classroom yang salah itu sudah Ibu posting limit waktunya pengumpulan tugasnya kalau nggak salah tadi itu 9 Juni. 9 Juni 2021. Kenapa 9 Juni? Karena 14 Juni itu hari Senin dan itu sudah mulai UAS. 9 Juni itu adalah hari Selasa terakhir. Berarti pertemuan kita terakhir di 9 Juni. Itu asumsi yang Ibu pakai gitu ya. Apa sih Bu tugasnya? Nah, tugasnya itu tugas individu. Kalau kalian udah pernah ikut kelas Ibu sebelumnya, ya sama lah. Ibu masih suka, masih seleranya tuh masih suka itu. Suka apa? Suka nganalisa. Kalian overview gitu ya. Kalian bahas. Oke.
Siapa ya? Jihan? Kamu masih di situ, Jihan? Tolong Masih, bacakan Bu. PowerPoint yang Ibu share. Ya, apa PowerPoint yang Ibu share barusan judulnya? Deskripsi tugas akhir semester. Oke, makasih Jihan. Baik, Ibu mau Baik, Bu. jelaskan ini sebelum Ibu tutup materi yang pertama. Jadi ini juga sebenarnya Ibu sudah share di classroom marketing yang salah gitu ya. Nah, tapi supaya kalian nggak bertanya-tanya, Ibu bahas sedikit. Ini yang perlu kalian kerjakan sebagai big project sebelum tutup kelas ini, gitu ya. Sebelum marketing ini ditutup, kalian harus ngerjain ini. Di semester lalu, tahun lalu, karena kita baru-baru COVID waktu itu, mereka nggak UAS lagi. Kalian nggak perlu UAS, kalian cukup kerjakan tugas ini dengan bagus. Kalau saya rasa standarnya sudah saya rasa cukup, kalian mengerjakannya dengan serius, kita nggak perlu UAS lagi. Saya akan menilai UAS kalian dari tugas akhir semester ini. Tapi kalau ngerjainnya sembarangan, asal jadi Ibu kasih UAS lagi, ngerjain soal UAS seperti biasanya gitu ya. Nah, apa tugas akhirnya? Kalian perlu mereview atau memberikan penilaian aktivitas e-marketing pada sebuah laman atau akun bisnis online. Jadi kalian pilih sebuah bisnis yang melakukan aktivitas e-marketingnya tuh dengan baik ya. Jadi setelah 9 Juni nanti kalian kan sudah hatam mendapatkan chapter-chapter tentang e-marketing tuh dengan baik gitu ya. Nah, kalian bisa memberikan komentar. Misalnya ambil satu akun Starbucks misalnya. Saya mau mereview aktivitas e-marketing yang dilakukan oleh Starbucks, Bu. Oke, silakan. Apa saja yang harus kalian berikan penilaiannya dari si Starbucks itu bisa kalian pelajari dari banyak sekali panah-panah itu. Misalnya link to social media post, blogger recommend, SEO search engine optimation-nya, provide exclusive offer for fans, advertising on social media post, run on contest, regular update on page content. Ini adalah cabang-cabang yang bisa kalian review dari sebuah akun bisnis online dalam kaitannya dengan aktivitas e-marketing yang dilakukan oleh perusahaan itu. Ini baru contoh. Bisa juga seperti ini. Saya mau mengomentari dari perspektif online marketing strategisnya, Bu. Apa? Dari cara mereka blogging, dari cara mereka content optimization, dari cara mereka sosial media, dari cara mereka menerapkan konsep SEO. SEO itu apa? Search Engine Optimization. Itu memanfaatkan mesin pencariannya dengan sangat bagus, sehingga setiap nyari produk kopi enak, yang keluar tuh adalah Starbucks yang pertama. Saya mau bahas juga penerapan konsep email marketing di Starbucks. Saya juga mau bahas tentang online advertising-nya. Itu adalah bagian-bagian yang bisa kalian bahas sebagai elemen dari review, bagian dari reviewnya, gitu ya. Atau masih ada lagi nggak, Bu? Masih saya mau fokus di SEO-nya, Bu. Website optimization, traffic monitoring, social networking, saya mau bahas strateginya, web design-nya itu juga bisa. Mau fokus di SEO-nya juga bisa. Atau saya mau lihat ininya aja, Bu, sosial media, newspaper and magazine, videonya, live event-nya, advertising-nya, email marketing-nya juga bisa. Ada lagi nggak nih? Nah, itu adalah jalur-jalur yang bisa kalian pakai untuk menganalisa atau mereview atau mengomentari penerapan konsep e-marketing dari perusahaan yang sudah kalian pilih. Ingat, yang dipilih itu tentu dengan pertimbangan adalah perusahaan yang sudah menerapkan konsep-konsep e-marketingnya dengan baik, sehingga datanya bisa kalian cari dengan mudah, bisa dipelajari, bisa search di YouTube ada, search di Instagram ada, di Facebook ada, sehingga kalian kaya sekali dalam mempelajarinya, gitu ya. Jangan sampai salah pilih, jangan sampai pula pilih yang nggak terkenal, nggak populer, sehingga datanya susah dicari. Nah, itu hati-hati dalam memilih itu. Nah, ini detail dan deadline-nya. Lakukan presentasi untuk mereview perusahaan yang kalian pilih itu secara individu. Boleh menambahkan atau menyajikan video yang relevan. Deadline-nya adalah sebelum UAS, presentasi di kelas, kalau itu offline. Karena kita kuliahnya online, maka presentasinya juga dilakukan secara online. Tidak perlu dijilid kalau itu offline. Tapi selama 1 semester ini,
kita akan terus offline, sehingga yang presentasi di kelas dan jilid-jilid itu nggak perlu. Nah, agar menarik, tidak disarankan yang banyak sekali tulisannya, tapi kalau bisa pakai gambar, pakai animasi, pakai tutorial video, kasih contohnya video seperti ini, ada berita dari jurnal, koran yang bisa mendukung tambahan narasi atau cerita kalian. Ini kontennya, bisa memilih 8 aspek yang direview. Nah, ingat ya, yang dipilih itu 8 aspek. Contoh 8 aspek itu apa? Misalnya ini, saya mau pilih sosial media 1, SEO 2, email marketing 3, online advertising 4, content optimization 5, blogging 6, keyword research 7, pay per click 8. Nah, itu yang dipilih adalah 8. Oh, saya mau yang lain, Bu. Followersnya, subscribersnya, advertising on social medianya, provide exclusive offersnya, blogger recommendednya. Nah, itu pilih 8 jalur atau panah-panah itu. Oke. Lalu dilanjutkan dengan sistematikanya adalah penyampaian profil bisnisnya dari perusahaan yang kalian pilih, lalu review kontennya. Konten apa? Yang tadi, yang 8 itu. 8 aspek itu yang direview. Saya mau review email marketingnya, Bu. Ya, berarti dibahas bagaimana penerapan yang menggunakan strategi email marketing di perusahaan yang kalian pilih itu. Saya mau pilih promosinya, Bu. Oke, silahkan bahas promosinya. Hanya 3 bagian aja, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Lalu yang judul, fonts 20, Time New Roman 12, pasti itu nggak perlu, karena itu panduan kalau itu dikumpulkan tugasnya secara offline, atau mengumpulkan tugas di kelas gitu ya. Karena ini online, maka konten di atas sesuaikan untuk kebutuhan tampilan video presentasi. Sama kalau kayak kalian bikin video lah ya. Jadi seperti kalian mereview sebuah perusahaan yang kalian rekam dalam bentuk video presentasi, ada wajah kalian, ada tampilan video presentasinya, di-share di YouTube, nanti linknya kumpulkan ke saya, yang saya nilai linknya ya, seperti biasa. Lalu ini contohnya, misalnya ada 3 aspek aktivitas marketing di Starbucks. Saya mau menilai digital media strateginya. Oke, kalian kasih gambar Starbucks-nya, lalu kalian jelaskan di sosial media Starbucks menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Foursquare, dan Pinterest. Di internet, mereka memanfaatkan search atau keyword, website, SEO, Google AdWords, blog, and banner ads. Kalau yang mobile, mereka bisa diunggah atau diunduh melalui mobile website, application, dan QR codes. Nah, itu digital media strategi. Jadi, pilihan-pilihan ini bisa kalian pelajari, pilih 8 item ya, yang mau kalian bahas. Nah, ini misalnya, saya ingin mempelajari McDonald's Digital Marketing Plan. Ada homepage-nya, ada medianya, ada aplikasinya, dan lain-lain. Atau contoh review aspek e-marketing melalui sosial media. Mau bahas sosial medianya, McDonald's, Facebook-nya seperti apa, Instagram-nya seperti apa, Twitter-nya seperti apa. Udah, habis. Ini contohnya aja ya. Nah, jadi misalnya ini mau pilih Starbucks, maka pilihlah item-item e-marketing yang ingin kalian bedah atau yang ingin kalian review. Kalau aktivitas sosial medianya, ya ceritakan di sosial media yang dipilih oleh Starbucks apa aja yang mereka lakukan. Kalau di internet, bagaimana kegiatan SEO-nya, bagaimana kegiatan Google AdSense-nya. Kalau di mobile mereka bisa diunduh di mana saja. Nah, pastikan itu 8 item itu terpenuhi. Karena yang harus kalian review minimal 8 aspek. Oke, tugas ini masih lama, tapi selalu saya sampaikan sejak dini, karena biar nggak kaget, biar disiapkan, biar dipikirkan. Karena biasanya sambil Instagraman dapat ide, sambil nonton TV atau melakukan sesuatu dapat ide. Nah, ketika ide itu berseliweran dan baik, cemerlang, nah itu tinggal digarap, kumpulkan datanya, disiapkan dengan baik gitu ya, sehingga hasilnya bisa maksimal. Yang jelas ini masih lama,
Ini baru pertemuan yang kedua, tugas ini masih harus disubmit di pertemuan akhir sebelum UAS. Oke, ini Ibu tutup sekedar untuk mengingatkan, memberitahukan, dan memperkenalkan. Ibu stop, biar nampak muka kalian semuanya. Oke, cukup sekian malam ini sebagai materi pertama. Jangan lupa minggu depan kita presentasi Ivan, Fernandes, dan Fuxen. Ki, tolong ingatkan Ibu ya, Ki. Nggak nyatet nih, Ki. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Bu, boleh diulang topik yang akan dipresentasikan ya, Bu? Iya, nanti materinya Ibu share di Google Classroom. Langsung di-download ya. Ibu udah screenshot ke Bu? Screenshot apa? Nggak jadi lah Bu. Oh, screenshot teman-teman yang hadir. Bentar ya. (29). Oke. Ini kalau mau kita cek tes kejujurannya malam ini. Ini kalau ketahuan absen tapi nggak join kelas gimana? Kita apain? Langsung saya blokir dari Google Classroom? Bu, kalau nggak bisa buka kamera gimana, Bu? SP, Bu. Nggak apa-apa. Gue ini tuh nggak suka ngerjain yang kayak gitu sebenarnya. Ngomeli mahasiswa, buka kameranya. Tuh sebenarnya nggak suka saya. Ini cuma untuk pendahuluan aja. Tapi kayaknya nama-namanya udah saya kenal sebelumnya. Ini kayak Mentari Jericho. Kan bukan nama yang asing lagi buat saya. Udah betul, saya baca. Ya, Dimas juga udah, Fuxen juga bukan nama baru. Ya ini bukan orang-orang baru lah. Sudah pernah saya tatap wajahnya dan namanya di fase sebelumnya. Baik, sampai ketemu minggu depan. Kita diskusi terkait dengan perkembangan e-marketing untuk dibandingkan di 1.0, 2.0, 3.0, sampai 4.0 hari ini yang akan disampaikan oleh Fuxen, Fernandes, dan Ivan. Boleh pakai gambar, boleh pakai narasi supaya lebih atraktif. Tadi misalnya contohnya dari transaksi pakai uang ke ATM sampai ke mobile banking sampai cuma bisa barcode. Hari ini kan kita nggak perlu bawa duit kan? Ke mall tuh nggak perlu bawa duit, bisa bayar pakai Shopee Pay. Bayangan, masa bayar chat time pakai Shopee Pay? Makan di KFC bayar pakai Oppo, wah itu kan parah gitu ya. Nah itu kita mau bandingkan aktivitas marketing di 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 yang akan dibedah oleh ketiga teman kita itu. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih malam ini. Jaga kesehatan. Langsung pulang yang masih di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Rizky mainnya. Tahan. Yo. Udah pergi ya? Rizky. Aduh, apa nih? Kok nampak itunya? Rizky mainnya. Oksan lagi nonton. Gerah aja main apa?